Halo guys, selamat datang di podcast saya ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iqbal Fadila selaku host dan moderator. Kali ini saya bersama dengan narasumber-narasumber ini. Yang pertama ada Zikri Ibrahim, dadah dong. Yang kedua ada Amprangin. Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan. Oke, langsung aja nih tanpa basa-basi. Saya tanya. Oke, yang pertama ada pertanyaan nih dari saya ya. Pendidikan menurut kalian sendiri itu gimana sih? Boleh dari Zikri Ibrahim dulu. Pendidikan menurut saya itu penting ya. Soalnya kalau tanpa pendidikan kita nggak bisa berkembang gitu. Gimana kita jadi manusia yang bagus kalau tidak ada pendidikan. Itu sih kalau menurut saya. Oh gitu. Singkat, padat, jelas. Betul. Kalau dari Sobat Amprangin nih, gimana nih Kalau kita pendidikan itu? kalau kita telusurin sendiri nih, kata pendidikan berasal dari education ya, kalau bahasa Inggrisnya, yang dari bahasa Latin dari dan ducumo. Itu artinya kayak sebuah proses. Jadi kayak pendidikan ini kayak proses pengembangan diri gitu yang didapatkan seseorang dari pembelajaran. Gitu sih kalau menurut saya. Oh gitu ya. Boleh sih, bagus sih. Bagus. Pertanyaan yang kedua nih. Menurut kalian pendidikan di Indonesia ini udah sesuai dengan yang kalian inginkan belum? Atau mungkin ada tingkat-tingkatannya gitu? Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya, Ya, kalau boleh. diinginkan sih enggak ya. Karena kalau di insiden pendidikan tuh lebih kayak kompetisi kayaknya. Sekarang pendidikan tuh kayak kompetisi, lebih ke penghakiman, di mana orang yang bisa dibilang pinter, orang yang nggak bisa dibilang bodoh gitu. Jadi kayak lebih penghakiman gitu, apalagi kalau misalnya ada sistem ranking di sekolah. Apa namanya, kalau bagi orang pinter, ranking itu dianggap sebagai kayak apresiasi kalau kalau dia mampu mencapai nilai tertinggi. Tapi kalau bagaimana kalau psikologis orang yang mendapatkan ranking terakhir gitu, itu tuh kayak sebuah ranking. Kalau ketika nama kita ada di ranking 30 sama misalnya ranking terakhir, itu kayak lebih kayak penghakiman untuk kita gitu loh. Karena saya juga pengalaman pernah ranking terakhir ya, jadi kayak ngerasa wah, kayak merasa dihakimi gitu loh kalau saya adalah orang bodoh gitu. Jadi kayak, tapi sebenarnya sistem rankingan ini bisa dipandang dari dua sisi ya. Dari tadi ada orang pinter yang bisa ranking satu, itu merupakan apresiasi bagi mereka, tapi menurut orang bodoh rankingan ini adalah penghakiman bagi mereka gitu sih kalau menurut saya. Jadi kalau dibilang sistem pendidikan di Indonesia sudah seperti yang diinginkan, kayaknya belum gitu. Karena uh, emang sekolah ya sebagai lembaga pendidikan emang nggak bisa mencakup keinginan semua siswanya gitu ya. Itu wajar. Jadi kayak makanya di sekolah itu ada ekstrakurikuler yang dimana orang bisa mengikuti bakat mereka, tapi kayak ekstrakurikuler itu kayak cuman banyak kan kayak cuman gimmick gitu, yang penting ada. Jadi kalau menurut saya belum sesuai sih ya, karena emang sekolah sendiri tuh nggak bisa kayak apa ya, mengimbangi gitu loh kemampuan setiap siswanya gitu. Jadi hanya berfokus pada kayak ya pelajaran-pelajaran yang di sekolah, IPS, matematika, kayak pelajaran dasar doang gitu. Itu kalau tingkatan SMA gitu. Belum lagi kalau ke tingkatan kuliah gitu. Jadi kalau orang, misalnya kalau orang apa namanya, orang orang buat milih jurusan itu suka bingung dan salah. Kenapa? Karena mereka sendiri nggak tahu gitu loh apa yang mereka mau dan apa yang kayak gue ini mau jadi apa sih gitu. Jadi kayak sekolah sebenarnya, sistem pendidikan di Indonesia itu belum seperti yang diinginkan lah, belum sesuai gitu untuk merata gitu untuk semua seluruh anak di Indonesia. Jauh lah ya sama yang diharapkan. Tapi menurut Amprangin nih, kalau misalkan dibandingin sama yang di luar negeri gitu yang biasanya fokus pada beberapa mata pelajaran doang, itu lebih worth it mana sih daripada yang internasional apa yang Indonesia? Nah, itu kayaknya udah, kalau misalnya masalah kayak gitu udah budaya ya, karena kita emang sistem pendidikannya dari dulu sampai sekarang itu sama aja, nggak ada perubahan gitu ya. Jadi kayak emang sistem budaya gitu. Jadi susah kayak buat merubah sistemnya. Kalau merubah sistemnya juga pasti orang-orang kaget gitu. Tahu sendiri tipikal orang di Indonesia itu kayak gimana kan ya. Kalau dikasih waktu pelajaran dikit, kayak misalnya di luar negeri kayak di Finlandia ya kalau nggak salah, ya pasti dipakai buat main gitu loh.
kan jadi sistem budaya pemikiran orang Indonesia itu beda dari sistem luar. Jadi kita nggak bisa mengikuti mentah-mentah juga gitu. Kayak sistem di luar negeri di Jepang, sekolahnya di Korea atau di Korea kayak sistem sekolahnya dari pagi sampai sore. Orang Indonesia juga nggak bisa disamain sama orang sono gitu, karena emang budaya pendidikan Indonesia itu udah begini dari dulu gitu. Cuman kalau emang mau ada perubahan ya bisa aja, cuman nggak bisa langsung setahun 2 Nggak tahun bisa gitu. langsung, Bakal iya. Oke, iya, oke. bakal 100 tahun juga belum tentu lah gitu. Kalau kata dosen saya gitu sih, sistem pendidikan di Indonesia ini nggak bakal bisa berubah kayak ya menjadi lebih maju gitu. Setidaknya 100 tahun Udah ke depan. terlalu melekat gitu lah ya. Iya, budayanya udah ada gitu. Oke, kalau menurut Zikri nih, gimana sih menurut kalian tuh? Menurut Zikri itu pendidikan di Indonesia udah sesuai belum nih? Ya jawaban Amprangin sudah mewakili semua ya. Enggak, kalau menurut saya kayak masih benar sistem pendidikannya masih kolot gitu, tidak kreatif, tidak mengikuti perkembangan. Jadi kayaknya ya cuman stagnan di situ-situ aja. Jadinya murid-murid juga mungkin banyak yang merasakan bosan pasti ya. Jadi karena tidak ada kreatifnya atau tidak ada perkembangan yang bisa mengikuti zaman. Jadi ya bisa dibilang tadi perkembangan pendidikan di Indonesia ya begitu-begitu aja, tidak maju, tidak bisa maju seperti negara luar dan stagnan situ aja gitu. Oh, Itu sih menurut saya. Monoton lah ya. Iya, terlalu monoton. monoton. Betul. Terlalu monoton. Nah, selanjutnya nih, kalau didefinisikan dengan satu kata nih, pendidikan di Indonesia itu seperti apa? Boleh dari Zikri dulu. Satu kata aja Satu kata mendefinisikan pendidikan menurut yang ada saya di Indonesia. Iya. monoton tadi. Monoton. Baru Sangat pengen monoton. dipakai itu. Kalau dari Monoton, Amprangin nih, apa sih? stagnan. Penasaran nih. Apaan tuh? Satu kata doang ya. Satu kata. Biasa aja. Dua dong. Dua tuh. Oh, itu dua Nggak ya. apa-apa. Biasa berarti. Biasa. Dua. Oke. Biasa. Gak ada yang istimewanya. Biasa. Oke. Kalau menurut kalian nih, sebagai mahasiswa, sudut pandang mahasiswa, seberapa penting sih pendidikan itu? Boleh dari Zikri dulu. Sebenarnya penting ya, pasti penting gitu bagi perkembangan diri, bagi perkembangan di lingkungan, pasti penting. Tapi baik lagi ke individunya, dia pengen sejauh mana gitu pengenalan pendidikan. Karena pendidikan ini kan tidak mengenal batas usia atau batas apa. Jadi sebenarnya ini tuh penting, tapi harus mengikuti metode cara belajar individu masing-masing lah. Kalau misalnya udah lulus dari sekolah itu pendidikan kan masih bisa didapatkan bisa dapat dari mana aja gitu kan. Iya, Jadi harus mengikuti cara metode dari individunya masing-masing sendiri sih. Oh gitu. Oke. Kalau dari Amprangin gimana nih? Pendidikan penting atau enggak? Kalau dibilang penting atau enggak, penting banget sih ya. Karena kalau tanpa pendidikan mungkin kita masih zaman batu. Ya kan ya? Masih Iya, kayak betul. Betul nggak sih? Ya nggak sih? Kayak gimana kalau misalnya orang dari dulu berkembang dari dulu sampai sekarang itu kan karena emang pendidikan. Nah, bener kata Heidi, gimana individunya gitu mengambil pendidikan itu. Pendidikan itu kan bukan kayak didapetin dari sekolah doang gitu kan. Sekolah itu sebagai lembaga pendidikan. Lembaga berarti menyediakan fasilitas gitu untuk orang-orang yang mau belajar atau mendapatkan pendidikan. Jadi kayak beberapa pendidikan itu penting banget karena untuk kemajuan diri sendiri, kemajuan orang di sekitar kita dan kemajuan zaman juga. Bagaimana kita beradaptasi dengan kemajuan zaman lah gitu. Gimana kita biar setara dengan orang-orang lain, jangan sampai diri kita sendiri itu ketinggalan sama orang lain gitu. Masa diri kita mau gini-gini doang kan. Nah, itu makanya seberapa penting pendidikan itu penting banget. Jadi tergantung dari kalian sendiri mau setinggi apa pendidikan yang kalian ambil itu sebenarnya terlalu penting, tapi bagaimana kalian menggunakan pendidikan itu di kehidupan kalian sehari-hari gitu sih. Oke.
Bagus banget nih jawabannya nih. Oke, selanjutnya nih kan kita kita lihat nih kayak banyak anak-anak yang anak SMP atau SMA lah kayak meremehkan pendidikan. Mereka tuh kalau disuruh belajar atau disuruh baca buku pasti sering bilang kayak, nih lihat aja tuh si Bill Gates. Bill Gates. Dia Iya, sekolah aja nggak tamat gitu. Nah, tanggapan kalian itu gimana sih mengenai anak-anak ini yang terlalu menganggap remeh pendidikan itu? Boleh dari Jikri dulu. Ya, kalau menurut saya itu kan Bill Gates ya, bukan dia. Iya, betul. Kejadian itu cuma 1 juta banding 1 lah peluangnya. Jadi kalau mau nyontoh Bill Gates itu jangan nyontoh dia tidak lulus pendidikannya gitu. Tapi kan nah iya. meskipun dia nggak lulus, dia juga dapat ilmu pendidikan dari lain-lain gitu. Jadi Benar. menurut saya mereka harus tetap fokus ya, karena kan sudah ada lembaganya, sudah ada lembaga untuk memudahkan dapat pendidikan. Ya ikuti aja lembaganya, fokuskan di situ. Ya siapa tahu dengan lembaga itu kan adanya lembaga pendidikan biar mempermudah ya, biar bisa membuat diri kita berkembang jadi lebih mudah gitu. Tidak harus mencari informasi dari mana-mana, sudah disediakan. Jadi menurut saya bagi anak-anak yang seperti itu tuh cobalah ditanamkan lagi gitu. Kalian udah enak gitu ada lembaganya. Justru kalau kalian bisa mengikuti lembaganya, bisa mengikuti pendidikan dengan mudah, justru kalian bisa lebih sih dari Bill Gates harusnya. Harusnya ya. Harusnya. Jadi kayak kita tuh harus kita jangan melihat hasilnya tapi melihat prosesnya gitulah ya gampangnya. Betul, iya. Oke. Jangan lihat hasilnya aja. Oke. Kalau dari Orang-orang Amprangin gimana nih? benar sih kata Jikri tadi, orang-orang tuh kayak ngeliat, oh Bill Gates nggak lulus sekolah jadi ini Microsoft gitu kan ya. Kayak kayak apa gitu, kayak mereka cuma ngeliat satu sisinya aja gitu, mereka nggak lihat kayak gimana pasti Bill Gates kan keluar itu kayak dia udah merancang mimpinya gitu loh. Jadi misalnya kalian bilang kalian misalnya tidak mau sekolah tinggi gitu kan, alasan orang-orang kayak gini sebenarnya itu salah gitu loh. Mereka punya privilege diri mereka masing-masing gitu, dimana mereka memulai start diri mereka itu pasti mereka tahu gitu finishnya bakal di mana gitu. Jadi kalian kalau emang mau meniru kayak Bill Gates atau ya tokoh-tokoh tinggi lainnya yang kalian bilang mereka nggak sekolah aja bisa sukses gitu, kalian jangan tiru keluar dari sekolah, tapi kalian tiru prosesnya tadi gitu. Kalian kalau setidaknya kalian harus punya mimpi loh gitu. Kalau misalnya kalian nggak mau sekolah, ya misalnya kalian nggak mau lanjut untuk pendidikan atau misalnya kuliah, itu pilihan kalian gitu. Tapi sebagaimana tadi, sekolah itu kan lembaga ya, lembaga penyedia pendidikan gitu. Kalian yang tahu sendiri bagaimana kompetisi diri kalian, apakah kalian cocok untuk lanjut untuk sekolah atau enggaknya gitu. Jadi setidaknya kalau misalnya orang yang meremehkan pendidikan ini, kayaknya pola pikirnya harus diubah sedikit lah gitu. Jangan terlalu mengikuti, boleh mengikuti tapi ikutin prosesnya gitu, jangan yang diikutin yang jeleknya gitu. Orang-orang kini emang aneh, yang diikutinnya jeleknya. Jadi gimana mau maju kan? Setiap orang memiliki jalannya masing-masing lah ya. Nah itu jalannya kan beda-beda. Oke. Ada nggak sih solusi terbaik menurut kalian nih biar anak-anak ini bisa fokus pada pendidikannya? Karena kan perjalanan tiap orang-orang itu pasti berbeda-beda. Boleh dari Amprangin dulu. Kayak solusi gimana mereka kayak solusi terbaik biar anak bisa fokus untuk pendidikannya. Pasti yang pertama, namanya pendidikan kan tadi ada lembaganya, yang dibenerin pertama tuh lembaganya dulu. Oke, gimana kayak setiap sekolah itu merata gitu. Biasanya kalau kita pasti kenal kan, kalau dulu mau milih sekolah, wah sekolah satu favorit, jadi mau pilihan satu masuk ke sini, pilihan kedua masuk ke sini. Nah itu sebenarnya salah. Jadi kayak gimana perataan penyediaan fasilitas pendidikan itu harus ada gitu. Yang pertama, yang kedua yang pasti kompetensi dari para pengajar atau guru. Nah, gimana kalau
kita belajar dari guru yang salah gitu. Maksudnya guru yang salah ini bukan guru yang memberikan ilmu yang salah ya, kayak misalnya ada orang masalah ada guru yang kayak ngajarnya terlalu terpaut dari buku gitu. Karena kan sebenarnya kalau kita lihat sistem kita kan duduk di kelas memperhatikan guru gitu. Guru itu kalau kata Dilan ya untuk digugu dan ditiru. Nah, jadi ya yang diperbaiki itu kedua itu harus gurunya. Ada kompetensi dari gurunya. Bagaimana menaikkan kompetensi dari gurunya? Ya sebenarnya banyak sih PR-nya ya, kayak gaji guru aja sekarang berapa gitu. Itu yang sih yang pertama yang salah dari Indonesia ini, gaji guru tuh terlalu parah sih. Jadi kayak ya guru tuh kayak sebagai pekerjaan pengabdian lah gitu, pekerjaan pengabdian. Jadi mereka para guru ini menganggap bahwa mereka mengajar murid dan selesai gitu. Itu sebenarnya salah. Sebagaimana guru itu harus bisa membuat situasi kelas atau lebih mengasihkan gitu. Jadi kayak kompetensi guru ini penting untuk bagaimana siswa mendapatkan pendidikan mereka dengan baik. Itu sih hal yang harus diperhatikan. Pemerataan fasilitas lembaga atau sekolah lah ya. Yang kedua dari kompetensi gurunya sendiri. Kalau dari Zikri Ibrahim nih, gimana sih? Pasti beda dong jawabannya. Pasti lebih bagus. Iya nih, kalau menurut saya, kalau untuk meningkatin fokus itu pastinya itu dari diri sendiri dulu ya. Gimana motivasinya, gimana niatnya, supaya harus punya tujuan gitu dalam mau menggapai sesuatu tuh. Kayak dia harus punya motivasi kalau saya mau jadi seperti ini, biar dia tuh fokus gitu untuk mengejar pendidikannya, supaya tidak kemana-mana lah pikirannya, karena dia tuh sudah mentata kayak tujuannya mau gini. Itu motivasinya tuh harus selalu ada gitu. Terus dimulai dari tujuan-tujuan kecil dulu sih, kayak udah nyampe dari sini nih, kan habis itu motivasinya pasti punya tujuan yang lebih tinggi lagi kan. Jadi terus bertahap gitu lah, supaya dia terus termotivasi biar bisa fokus terus pada pendidikannya. Kalau udah dari situ, kalau udah dari diri sendirinya udah bagus, berarti tinggal dari luarnya kayak fasilitas, sarana, dan para guru-guru yang masih pendidikannya juga sih. Baru kalau dua itu udah terpenuhi semua, pastinya sukses semua anak-anak di Indonesia. Top lah ya. Amin lah. Top, emot api. Iya. Oke, ada pertanyaan terakhir nih, terlintas gitu dalam kepala tiba-tiba. Kayak seandainya pendidikan etika yang ada di Jepang itu masuk ke Indonesia, kalian setuju nggak? Dan alasannya itu apa? Terserah, boleh dari siapa aja. Sok dari Zikri Ibrahim dulu. Ya, sebenarnya kalau mencontoh dari budaya lain itu nggak bisa 100% berhasil kayaknya, karena baik lagi tadi kata Amran benar, budaya di setiap negara kan beda-beda, jadi pasti semuanya mengikuti budaya-budaya yang ada di negara tersebut gitu. Sebenarnya etika di negara Indonesia juga udah bagus, mungkin penerapannya aja kurang, penerapan di kehidupan sehari-harinya aja dan di pendidikannya kurang ditekankan lagi sih kayaknya. Gitu. Sebenarnya kalau mau niru budaya yang dari Jepang, menurut saya nggak perlu sih, karena etika di Indonesia juga udah bagus lah. Pendidikannya harusnya dengan diterapkan lebih bagus lagi, harusnya bisa melebihi yang ada di Jepang itu lah. Oke. Kalau dari Amprang ini gimana nih? Berkata Jeffrey Brand tadi, kalau diterapkan ya sebenarnya boleh aja gitu, karena kalau di Jepang tuh kalau nggak salah mereka dari kelas 1 sampai kelas berapa gitu, mereka diajarkan untuk bagaimana cara berperilaku yang baik gitu, dimana mereka kan masih kecil gitu, emang kalau emang dibilang golden umur emas gitu, itu mereka diajarin bagaimana berperilaku dengan baik gitu. Mereka nggak diajarin untuk kayak berkompetisi kayak ada ulangan harian atau gimana sih. Itu dari artikel yang saya baca ya, kayak gitu. Jadi kayak mungkin bisa diterapkan kayak gitu, cuman nggak harus 100%, karena emang budaya di sini sama di sana tuh beda gitu. Budaya di sana tuh kayak kental banget, karena emang mereka punya budaya samurai dari dulu. Kalau orang Indonesia kan emang budayanya santuy ya dari dulu. Jadi emang
Kayak santun Indonesia itu emang udah melekat banget. Jadi kayak kalau masalah etika atau sopan santun kita dari adat, kalau Indonesia kan banyak nih ya budaya adatnya. Sebenarnya kalau kita dari situ juga udah diajarin lah dari kecil gimana kayak dari mulai dari keluarga gimana kalau di adat kita tuh kayak gini sama orang. Itu sebenarnya udah budaya etika yang bagus banget ya dari adat istiadat Indonesia itu mengajarkan etika yang bagus. Jadi kalau masalah diterapkan bisa aja, cuman setuju aja, cuman kayaknya nggak bisa 100% gitu. Diambil lah ya, sebagian-sebagiannya boleh lah. Oke, jadi udah nih, udah habis pertanyaannya. Cukup Ya. sekian. Aduh. Nggak kerasa ya. Padahal Ziki Ibrahim pengen jawab mulu itu kayaknya. Waduh. Iya, aduh. Mungkin next time yang bikin part Next kedua ya. time. Boleh. Oke, jadi cukup segitu aja. Kesimpulannya sih apa sih, pendidikan itu penting banget lah ya. Betul. Dan juga murid-murid SMP, SMA gitu, janganlah terlalu fokus berjalan ke depan sampai lupa apa yang ada di belakang. Cukup sekian dari Kualitas. podcast kali ini. Goodbye.